Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita lanjut ke modul terakhir, ya modul ke-11 yaitu konfigurasi web server Nginx. Nah, jadi teman-teman, di sini server 3 sebagai web server Apache 2 dan server 2 ini sebagai DNS Ref dan web server Nginx. Jadi kita akan melakukan penginstalan di Ubuntu ya di web server di server 2. Di sini ada keterangan sebelum menginstal Nginx di server 2, alangkah baiknya kita membuat subdomain nesaba.smk.net di server 1 karena untuk domain di server 2. Kenapa kita membuat subdomain nesaba.smk.net? Karena kalau misalkan kita tidak membuat subdomain, maka domainnya akan tabrakan teman-teman dengan si server 3. Lalu yang pertama kita server 1 buka, kita masuk ke nano-db.smk. Setelah itu kita tambah di sini ya, ada keterangan nih. Sini di sini kita tambah nesaba teman-teman, tipenya A, berarti kita pilih misalkan nesaba, di sini tipenya A, kita IP-nya adalah server 2. Oke, setelah itu kita perbarui lagi serialnya, jangan lupa. Oke, setelah itu kita service nama restart. Kalau sudah tidak ada error, kita cek dari Ubuntu client. Sini dig nesaba.smk.net. Statusnya no error ya, aman berarti. Lalu untuk servernya, masih seperti ini. Saya harus edit resolve.conf ya teman-teman. Name server, kita ubah lagi. Nah, sini statusnya error, statusnya maksudnya tidak error, no error. Lalu servernya sudah 10.10.10.2 dan di sini nesabanya tadi servernya itu 127 ya, karena di konfigurasi resource.conf-nya masih belum tertera name server 10.10.2 dan 10.10.3. Lalu kita lanjut. Untuk answernya dia mendapatkan IP, dia mendapatkan jawaban dari server 3 atau server 2. Lalu kita ada note di sini, kita harus baca. Pastikan name server Ubuntu client sudah terhubung dengan server 1 dan server 2. Oke, sip. Kita instalasi Nginx di VM server 2 Ubuntu. Buka VM server 2 via Ubuntu client. Karena OS server 2 berbasis Linux, pastikan repositori server 2 sudah terdaftar dan pastikan VM server 2 sudah connect ke internet. Kita coba cek dulu ke ping www.google.com. Setelah itu kita coba kita cek ya sudah sebentar. Kita cek sudo nano/etc resolve.conf. Oke, ini sudah aman ya. Bukan itu. Sudo nano/etc apt source list. Karena tadi saya sudah ganti repositorinya menjadi vokal fossa milik Kebo dan sudah saya update, jadi kita langsung saja apt install Nginx mini. Kita coba apt update dulu ya. Sudo apt update Nginx. Oke, ini tidak lama, tunggu dulu sebentar. Oke, kalau sudah, pastikan proses penginstalan berjalan normal. Jika sudah berhasil, langkah selanjutnya mengetes status web server Nginx.
sistem CTL, status Nginx service sudah aktif. Nah, sekarang kita cek dari browser untuk klien. Sini kita cek. Kita cek di sini, kita search http 10.10.10.3. Oke, sudah berjalan ya. Welcome to Nginx. Berarti sudah berjalan. Kita cek lagi http nesaba.smk.net. Oke, sama ya, sudah berjalan. Kita masuk ke konfigurasi dasar Nginx, masuk ke server 2 via Ubuntu client. Oke, jadi kita di sini teman-teman. Kita Ctrl C saja untuk mengakhiri. Kita masuk ke direktori etc nginx test available. Kita ls, lalu kita sudo nano default. Nah, di sini kita cek lagi, kita hapus saja ya, yang tanda pagar kita hapus karena itu tidak aktif. Lalu ini juga kita hapus, tidak butuh advance ya. Hapus. Oke, nah cukup teman-teman. Di sini kita coba lihat listen 80 default server. Oke, di sini dokumen rootnya ada di var www.html ya teman-teman. Lalu server namanya kosong. Untuk portnya 80. Lalu kita kontrol kasih enter. Selanjutnya masuk ke direktori var www.html. Oke, jadi www.html, lalu kita ls sudo nano index.html. Kita hapus, kita isi selamat datang. Kalau sudah, kita simpan. Setelah itu kita sudo service Nginx restart. Kalau sudah tidak ada error, kita cek Ubuntu client, kita reload saja. Oke, sudah terbaca. Selamat datang di web server Nginx. Cek. Selamat datang di web server Nginx Nesaba SMK 1 Balongan. Oke, selanjutnya kita masuk ke konsep virtual host. Oh ya teman-teman, di sini kurang lebih sama ya konsepnya seperti yang Apache, hanya beda web server. Kalau yang tadi itu Apache, kalau sekarang itu Nginx. Untuk konsepnya masih sama, terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan port dan berdasarkan domain, atau port based dan domain based. Nah, setelah itu kita konfigurasi pengujian virtual host. Masuk ke server 2 ya Ubuntu client, kita cd Nginx. Oke, kita masuk saja ke terminal. Lalu di sini kita cek directory ke Nginx test available ls. Nah, defaultnya ini kita cp default, ke kita ubah dpib. Oh, kita tidak menggunakan sudo ya, jadi kita permisinya di delete, jadi kita menggunakan sudo. Nah, setelah itu kita sudo nano dpib. Setelah itu listennya kita berdasarkan port dulu ya, jadi port 81 untuk dpb, port 82 untuk ttl. Kita ubah di sini. Untuk yang listen 80 servernya kita matikan saja. Nah, kita beri pagar karena ini untuk IPv6. Lalu untuk dokumen rootnya kita ubah menjadi /dpib. Di sini untuk default servernya kita hapus saja ya. Jadi sisakan 81. Nah, seperti ini. Itu kita Ctrl S enter. Kalau sudah selesai, kita bisa di copy saja. Oh, kita sudah dulu. Lalu copy dpib to ttl. Sudo nano ttl. Setelah itu kita ubah port defaultnya 82, lalu rootnya adalah ttl. Oke, setelah itu kita simpan. Dan kalau sudah simpan, kita aktifkan teman-teman. Kalau teman-teman ketahui di
cd situs enable. Di sini ada masih baru ada default, belum ada dpb dan ttl. Nah, cara supaya aktif dpb dan ttl-nya, kita gunakan komen sudo ln /etc nginx situs available dpib ke etc nginx situs enable. Nah, setelah itu kita ubah ttl juga sama, kita masukkan. Setelah itu kita ls. Di sini sudah ada dpib dan ttl. Nah, ini sudah selesai ya, yang tadi ini sudah selesai. Lalu setelah itu kita bikin repositori dpib dan ttl di direktori var www.html. Kita cd var www.html ls, kita mkdir dpib dan ttl. Oh, tidak ada sudonya, sorry, sudah mkdir. Oke, kita ls, sudah ada ttl dan dpib. Setelah itu kita sudo nano, misalkan di sini dpib index.html. Oke, kita enter, kita isi dengan selamat datang di web server nginx dpib Nesabah SMKN 1 Balongan. Lalu kita bikin lagi untuk ttl-nya. Kita isi dengan selamat datang di web server nginx titl Nesabah SMKN Balongan. Setelah itu kita simpan dan aktifkan, teman-teman. Kita sudo service nginx restart. Setelah itu kita selanjutnya pengujian dari browser untuk klien. Di sini kita tambah tab baru, kita search Nesabah smk.net port 81. Di sini yang keluar adalah dpib ya, dpib untuk port 81. Lalu untuk port 82-nya itu harusnya ttl ya. Kita ubah port 82. Ya, yang keluar adalah ttl. Benar ya, teman-teman? Jadi itu adalah konfigurasi dan pengujian untuk konsep virtual host yang berdasarkan port ya. Nah, sekarang kita pindah haluan ke domain virtual host yang berdasarkan domain. Jadi untuk domain di sini, sebentar, kita tarik dulu. Jadi untuk domainnya dpib.nesabah.smk.net dan ttl.nesabah.smk.net. Nah, kita sebelum itu untuk membuat subdomain edit file dbsmk di server 1. Nah, jadi kita edit di server 1 di sini. Kita edit nano db.smk. Nah, setelah itu kita ke bawah. Di sini Nesabah ini adalah domain server 2 dan dpib Nesabah dan ttl Nesabah adalah subdomain. Kita bisa copy dari tkv. Oke. Sekarang di sini kita ganti dpib.nesabah. Lalu kita ganti di sini juga titl.nesabah. Kita simpan. Oh, sorry, tadi serialnya belum kita update ya. Kita tambah 6, lalu kita service nama restart. Setelah itu kita cek terhubung ke klien, kita dig dpib apakah sudah bisa. Coba dig dpib.nesabah.smk.net. Oke, di sini statusnya pastikan no error ya, sudah benar. Lalu jawabannya sudah dapat ya, dan di sini servernya 2. Kita coba ttl. Oke, statusnya pastikan no error, aman. Oke, dan servernya server 2. Nah, sip. Kita lanjut. Selanjutnya edit file konfigurasi di VM server 2. Jadi server 2 itu di sini. Nah, kita
ke etc nginx situs available, lalu di sini kita sudo nano default, dan di sini kita kembalikan portnya ke default ya. Untuk ininya yang bawah kita matikan saja, kita kasih tanda pagar karena ini fungsinya untuk IPv6 teman-teman, sedangkan kita hanya IPv4. Lalu server name-nya ini yang paling penting, kita tambahkan di sini server name-nya adalah nesaba.smk.net. Oke, kalau sudah kita bisa Ctrl S enter, lalu kita sudo nano dpib, ini kita ganti ubah ke 80, lalu server name-nya juga kita ganti. Di sini server name-nya adalah dpib.nesaba.smk.net. pastikan benar. Kalau sudah di Ctrl S enter, lalu TETL teman-teman, TETL kita ganti menjadi 80, lalu server name-nya juga kita ganti menjadi TITL.nesaba.smk.net. Nah, kalau sudah kita enter, kita simpan dan aktifkan ya, sudo service nginx restart. Yes, ini ada error, kita buka web server Ubuntu client dan kita search yang kedua ini. Oke, kita buka sini, kita pastikan http dpib.nesaba.smk.net. Ini sudah, ini yang kedetek bukan dpib ya, tapi ini selamat datang di web utama saya. Oke, sebentar teman-teman. Oke, ini ada yang error nih, ada yang salah nih teman-teman. Saya cek dulu ya, sebentar, kita cari yang salahnya. Ini TITL ya, coba cek ininya. Kita cek di dokumen rootnya. Oke, harusnya outputnya seperti ini ya. Ini berarti ada di sebentar. Oke, benar. Ini seharusnya berarti yang salah ini ada di server 1 nih teman-teman, di domainnya nih. Kayaknya ada yang salah di sini nih. Coba kita cek dpib.nesaba. Nah, ini teman-teman. Salahnya saya di mana? Sayanya salah di, seharusnya penulisan di sini harusnya adalah nesaba.smk.net ya, bukan smk.net. Kalau smk.net berarti saya terbacanya ke atas teman-teman, ke sini, ke 10.10.4. Oke, nesaba. Nah, kalau sudah kita Ctrl S enter, kita upgrade lagi tadi serialnya, berarti sekarang ke 7 tambah 1 saja. Lalu kita service engine nama restart. Oke, tidak error, kita coba reload. Nah, sudah kebaca teman-teman untuk dpib-nya. Lalu kita coba ke TTL, apakah sudah terbaca? Kita ubah saja di sini TTL. Oke, sudah terbaca. Nah, jadi itu teman-teman, ini sudah selesai konfigurasinya. Jadi ada yang salah saja saya. Nah, jadi teman-teman, mungkin itu saja video dari saya, tutorial konfigurasi web server nginx. Yang pertama dasar, lalu konsep virtual host, ada port based virtual host, dan ada domain based virtual host. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang video IT NSA, IT Network System Admin, dari dasar penginstalan konsep sampai sini. Jika saya ada kesalahan kata-kata atau kesalahan konfigurasi, mungkin bisa komen saja di YouTube, nanti bisa saya perbaiki. Terima kasih karena sudah setia menonton video saya dari awal sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.